Jangan lupa, dukung terus akun YouTube, Kawan Imam dengan like, komen dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah atas karunia, rahmatnya, sampai pada hari ini kita masih bisa melaksanakan seluruh rangkaian ibadah di bulan Ramadan ya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Ya, alhamdulillah ini Pak Imam, terima kasih diundang. Surprise juga ya, kirain biasanya kalau 4:30 undangannya itu pada datang 5:30. Saya kaget aja dari kalau saya terlambat paling terakhir ya. Kapan itu di Arkadia juga begitu tuh. Kirain 4:30 iya gitu. Sampai 5:15 baru pada ngumpul. Saya sempat sendirian 1/2 jam tuh di lokasi. Jadi ini luar biasa nih semangat antum, Bapak Ibu. Ya hasil itu di luar wewenang kita ya. Pak Imam dan kawan-kawan sudah berjuang, alhamdulillah. Mudah-mudahan itu semua kelelahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai catatan kebaikan ya. Karena memang kita harus memahami ya, kalau Nabi dulu, tantangan yang dihadapi Nabi itu memaksa beliau harus berjihad dengan jihad perang. Karena situasinya itu memang apa ya, dulu di masa Nabi hidup tuh tidak ada kebebasan beragama. Orang zaman dulu tuh, wah, kalau negara kuat, ngambil negara yang lemah, terus memaksa penduduknya jadi budak, negaranya diambil, kekayaannya, itu sah. Dan penduduk yang kalah itu kemudian jadi budak, itu sekarang udah jadi hukumnya begitu. Mereka menerima, kalau mereka pengen bebas harus membeli diri sendiri gitu ya. Itu zaman waktu itu seperti itu. Tidak ada kebebasan beragama, bahkan orang-orang muslim dipersekusi ya sampai diusir keluar dari Mekah. Maka memang pada masa itu perjuangan utama itu melalui perjuangan jihad qital. Jadi mana wajah hidup fi sabilillah di Al-Qur'an itu hampir bermakna qital. 80-90% itu artinya itu. Walaupun arti kata jihad itu artinya sungguh-sungguh di jalan Allah, tetapi karena situasi waktu itu di Madinah ya, mayoritas kata wajahidu fi sabilillah itu sama dengan waqatilu fi sabilillah. Berperanglah kalian di jalan Allah. Itu kebutuhan dulu. Zaman dulu juga nggak ada yang namanya ganti pemimpin itu ya harus berdarah-darah ya. Orang sebelumnya dibunuh baru digantikan. Hari ini kan nggak begitu. Hari ini sistem demokrasi yang dominan berlaku ya. Di mana kepemimpinan itu dibagi 3 level, 3 jenis ya. Ada eksekutif, yudikatif, legislatif ya. Itu semuanya kepemimpinan. Jadi nggak ada pemimpin tunggal kayak zaman dulu, di mana seorang raja itu menguasai semuanya kan. Sabda raja adalah wahyu Tuhan gitu. Jadi kalau raja zaman dulu tuh kalau bilang lu mati, mati dah, nggak ada pengadilan, nggak ada itu. Hari ini nggak bisa. Orang harus diadili, ada yudikatif gitu yang independen. Seorang presiden nggak bisa sewenang-wenang, lu mati gitu. Lu di penjara, itu nggak bisa. Harus ada hukum. Nah itu. Kemudian DPR sebagai lembaga pembuat undang-undang, DPRD ya kalau di level daerah. Ini bagian dari kepemimpinan. Nah kalau dulu di masa Nabi merebut kepemimpinan kekuasaan itu harus dengan perang. Hari ini enggak. Hari ini dengan pertarungan pemilu. Jadi pertarungan pemilu ini sebetulnya yang kemarin dilakukan itu mirip dengan peperangan pada masa lampau. Nah ini yang kadang-kadang nggak dipahami oleh sebagian kawan-kawan kita ya. Jadi memaknai jihad, ya jihad pada zaman sekarang tuh jihad konstitusi, modelnya ya begitu. Beruntung ya, coba zaman Nabi itu, yang namanya jihad itu harus bunuh-bunuhan. Oh, itu kan berat sekali. Dan wabil khusus karena ini di bulan Ramadan ya, ini juga temanya Sirah Nabawiyah. Saya ingin melihat
perspektif sirah nabawiyah dari sudut ini ya. Jadi nampaknya dari sejak awal tuh Allah menjadikan Ramadan itu sebagai bulan jihad. Ini bukan main-main, bukan juga sebuah kebetulan. Karena banyak indikasinya ya. Pertama, puasa Ramadan itu baru diwajibkan pada tahun kedua Hijrah. Itu ayat Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaihimul qital, kutiba alaihimus syiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu turun pada tahun kedua Hijrah, bulan Sya'ban. Itu kan Sya'ban kemudian Ramadan. Sebulan sebelum Ramadan dia turun ayat ini. Ya, artinya bulan depan kalian siap-siap mulai puasa. Justru pada saat itu juga di tahun itu turun ayat-ayat yang memerintahkan kaum muslimin untuk berjuang jihad fisabilillah. Dimulai dengan turunnya surat Al-Hajj ya. Itu ayat ini ayat Makkiyah sebetulnya. Tapi ada beberapa yang madaniyah ya. Jadi udzina lil ladzina yuqatilu bi annahum dzulimu. Diizinkan bagi mereka untuk berperang karena mereka didolimi. Jumlah itu. Jadi Allah mengizinkan kaum muslimin. Kenapa mengizinkan? Sebelumnya dilarang. Perang itu pada periode di Mekah itu nyaris diharamkan. Jadi nyaris itu karena sebetulnya ada juga insiden bentrok ya. Saat misalnya pernah memukul dengan busur panah orang kafir sampai luka. Ada. Tapi itu nyaris diharamkan itu karena Nabi betul-betul melarang para sahabat untuk bertindak. Bahkan Al-Qur'an yang turun di kota Mekah itu semuanya bunyinya itu wasbir ala ma yaqulun, bersabar kalian terhadap apa yang mereka ucapkan. Mereka meledek, mereka menghina. Bahkan itu ya hinaan yang dilakukan Quraisy itu nggak main-main ya. Wah, itu kalau kita itu bikin lemes dengkul tuh ya. Jadi wailul likulli humazatil lumazah. Celaka orang yang mengumpat lagi kasar gitu ya. Ngumpatnya itu nggak main-main. Humazah, lumazah itu artinya dua-duanya mengumpat. Tapi itu mengumpat yang paripurna, itu yang sempurna. Maksudnya itu mengumpat dengan omongan, mengumpat dengan tindakan, mengumpat di depan muka, mengumpat di belakang. Semua dilakukan. Itulah Quraisy ya. Nah, Nabi dalam kondisi begitu diperintahkan oleh Allah, sabar, sabar, sabar. Kalian nggak perlu membalas. Ini kondisi di Mekah ya. Dan ini kan berjalan terus gitu. Sampai hijrah ke Madinah di awal juga begitu. Terus diredam, kaum muslimin terus diredam. Baru pada tahun kedua, mulai turun tuh ayat-ayat perang. Coba, itu pertanyaannya menarik nih. Ramadan, puasa. Itu kan kita lapar, haus, dahaga. Kenapa pada bulan Ramadan itu mulai diwajibkan? Mengapa kemudian Allah mewajibkan puasa pada tahun itu? Logikanya nyambung nggak? Lo puasa kan lemes gitu loh, kan suruh perang malah suruh puasa. Gimana ceritanya? Bahkan Allah banyak menjadikan Ramadan itu, wabil khusus 17 Ramadan ya. 17 Ramadan itu saat terjadi seperti yang diungkap dalam surat Al-Anfal ya, ayat 41. Wa ma anzalna 'ala abdina yaumal furqana yaumal taqal jam'an. Jadi apa yang kami turunkan kepada hamba kami, Al-Qur'an, yaitu pada hari Furqan. Hari Furqan itu hari pembeda. Apa itu? Yaumal taqal jam'an, hari bertemunya dua pasukan. Nah, jadi yang dimaksud oleh Allah pada ayat ini kata para ulama adalah hari perang Badar. Jadi dan perang Badar itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Itu yang membuat para ulama berkesimpulan Al-Qur'an turun pada tanggal 17 Ramadan. Walaupun misalnya banyak yang mengatakan loh, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Bukankah Lailatul Qadar itu pada malam ganjil Ramadan? Nanti dulu. Iya, ada itu ya. Kalau kata Ibnu Abbas, yang dimaksud yang turun pada malam Lailatul Qadar adalah turunnya Quran satu geblek, satu blok utuh gitu ya. Ya, kita nggak bayangin buku ya. Zaman sekarang ini Quran ada di sini. Nggak ada di buku, ini HP sekarang mikir kan. Tablet gitu. Satu geblek, satu blok pokoknya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Baru setelah itu turun 23 tahun bertahap. Pertama kali turun di Gua Hiro. Kapan itu? Nah itu yang diduga tanggal 17 Ramadan. Jadi nggak ada kontradiksi. Nah itu yang diperingati oleh orang Indonesia, Nuzulul Quran itu. Jadi itu nggak main-main. Memang secara logika manusia,
Loh, kenapa ya Allah? Engkau mewajibkan perang, tapi engkau mewajibkan puasa pada tahun yang sama. Kan logikanya nggak nyambung menurut ukuran manusia. Tapi kan nggak begitu. Karena bagaimanapun urusan perang apa mengalahkan musuh di mata Allah sepele. Jadi yang diminta dari kita itu untuk taat kepada Allah. Kalau disuruh nurut, disuruh berjuang ya berjuang. Selebihnya Allah yang menyelesaikan. Ada surat Al-Ahzab itu waqafallahu al-mu'minin al-qital. Dan Allah mencukupkan perang. Jadi Allah nggak membuat orang mukmin itu berperang. Karena pada perang Ahzab itu kan kalau perang beneran ya nggak punya peluang sebetulnya. Karena bayangin itu pasukan Ahzab itu 10.000 ya. Madinah di dalam itu laki-laki, anak-anak, wanita di jumlah total nggak nyampe 10.000 penduduknya. Lalu kalau tentara 10.000 masuk nggak ada parit gitu ya, kalau jebol, waduh. Belum lagi setelah seminggu 2 minggu bertahan di parit, yang tadinya itu di parit itu 3.000 yang bertahan, lama-lama rontok karena dari 3.000 itu sebagian yaqulu wa yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Wa id qalat wa qalat ta'ifatun minhum ya ahla yadhrib la muqama lakum farji'u. Sebagian mereka mengatakan, jadi ada orang munafik dan orang yang berpenyakit dalam hatinya itu ketika melihat pasukan Ahzab datang 10.000, di selatan ada Yahudi ngintai begitu. Wah, kejepit tuh di tengah ya. Kejepit. Oh, itu panik itu. Wah, ini Nabi sama Allah itu bohong katanya. Mulai itu berkata orang munafik dan orang yang berpenyakit dalam hati. Ada 2 golongan. Nah, dampak dari pengepungan dan pengkhianatan Yahudi, semua orang gelisah. Makanya waqala ta'ifatun minhum ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'u. Berkata sebagian mereka tuh, "Hai Yathrib, enggak ada tempat bagi kamu di parit. Balik, udah." Lah kemudian wa yasta'dinu fariqam minhumun nabiyya inna yaquluna inna buyutana auratu wa ma hiya bi'aurah. Sebagian mereka itu minta izin pada Nabi. Ya Rasulullah, rumah saya enggak ada yang jaga. Istri saya perempuan, anak saya perempuan, bibi saya perempuan. Lah iyalah gitu. Yang ada-ada aja. Ya Rasulullah izinkan saya pulang. Kalau saya nggak pulang, nggak ada yang jaga. Nih khawatir dia udah nyerang nanti gimana? Minta izin dia. Nabi itu orangnya baik hati. Ya wes gitu. Ya wes gitu. Ya wes gitu. Ada yang muntaber, mundur tanpa berita, blesek hilang gitu. Nah ini yang banyak kayak begini nih. Yang kader-kader aneh-aneh sekarang ya. Udah nggak betah gitu lama, helikopter atau ngilang aja. Wala permisi, wala salam, wala kalam. Ngilang nggak jelas begitu. Nggak pakai permisi ya. Aduh banyak itu. Sampai tuh nggak? Setelah seminggu 2 minggu di Parit tuh nggak nyampe 1.000, tinggal ratusan coba. Kebayang nggak? Padahal di depan ada 10.000. Itu kalau sampai Abu Sufyan tahu di dalam Parit udah nggak nyampe di 500 yang bertahan, apa yang terjadi kira-kira? Maksa itu mereka nembus. Karena mereka masih menduga masih ada 3.000 di dalam. Kan serem. Nah itu dalam kondisi beginilah Allah yang menolong kan. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum id ja'atkum junudan farsalna 'alaihim junudan lam tarawha. Rihan wa junudan lam tarawha. Ketika ingat, hai orang beriman, bersyukur kepada Allah. Nikmat Allah kepada kalian. Ketika datang id ja'atkum junudun, pasukan dari ya. Kuat banget ya. 10.000. Belum pernah di Arab tuh. Quraisy itu maksimal 4.000. Itu 10.000 tuh Quraisynya 4.000, Qatapan 6.000. Itu mereka belum pernah melihat pasukan sekuat ini. Itu nah kemudian Allah menolong kaum mukminin dengan mengirimkan rihan angin. Itu angin soba, anginnya kenceng, temperaturnya dingin. Waduh, kenceng doang nggak? Kenceng aja dengan padang pasir gitu udah masalah. Coba bayangin kenceng, anginnya dingin. Ada yang pernah ke dia nggak? Dia? Belum? Belum ada? Saya pernah. Nggak nyampe tapi di sekitar. Jam 12 siang, angin kenceng itu, temperaturnya 20 kadang kurang. Kita menggigil kedinginan. Siang bolong tuh, ada matahari. Dingin banget. Jadi kalau udah angin kenceng itu kita nggak kuat harus pakai jaket. Nah itu di Arab, itu pada masa-masa ini kalau malam itu dinginnya nggak ketulungan ya. Siang panasnya kayak begitu, malam. Nah itu, kemudian tentara Allah turun malaikat. Yang membuat mereka gentar, panik. Akhirnya itu, pasukan Ahzab porak-poranda. Sebelum sempat mereka mengetahui, ini kan cerita ini diketahui lewat riwayat siapa? Huzaifah bin Yaman ya. Yang diutus menembus. Karena begini, pada malam ketika angin soba itu turun, itu nggak ada sahabat yang melek. Semuanya udah kelelahan. Sudah lebih dari seminggu mereka kelaparan.
ketakutan, lapar, takut, bercampur gitu kan. Sehingga malam itu cuma Nabi sendirian yang bangun sholat. Jadi Nabi itu ya nggak bisa disamain manusia biasa ya, fisiknya tuh. Hudzaifah bin Yaman tadi yang cerita itu, saya itu meringkuk, boro-boro sholat dia bilang. Boro-boro nyari air wudhu. Bisa bertahan ngeringkuk aja selimutan untung dia bilang. Selimut saya mana kecil lagi, kakinya tutup, kepala sini kan nggak ketutup. Kalau ini ya, wah tuh sengsara banget ya. Tiba-tiba Nabi berbalik kepada kami selesai sholat dan mengatakan, siapa di antara kalian yang mau mencari kabar ke daerah musuh, saya doakan selamat dan nanti saya doakan dia menjadi teman saya di surga. Buset, itu tawaran menarik gitu kan. Ini hadis ini itu diceritakan Hudzaifah. Apa peristiwanya itu? Jadi di masa tabiin, Hudzaifah itu sudah pergi ke Irak, Kufah gitu. Nah, ada rombongan-rombongan tabiin gitu, pemuda-pemuda yang bersemangat, sok tahu gitu kan. Dia dengar cerita itu tuh. Dulu Nabi pernah nawarin loh para sahabat katanya, cari info dari musuh selamat bahkan jadi teman di surga, gak ada yang mau. Bener-bener tuh sahabat ya. Coba Nabi kalau hidup di zaman kita ini ya, kita gak akan biarkan Nabi jalan kaki, kita buatin tanduk kemana-mana. Wah, kita cuci kakinya itu. Kalau perlu air bekas cucian itu kita minum. Kira-kira. Wah itu semangatnya orang tabiin. Nah di situ ada Hudzaifah saksi hidup kan. Aduh, kata kalian yang enak saja ngomong kan. Kalian nggak tahu yang kami alami. Sudah seminggu lebih kami kelaparan, ketakutan. Orang-orang udah pada lari tadi kan. Nyisa cuma berapa ratus di parit. Bener-bener kalian itu malam itu cuma Nabi yang bisa sholat berdiri sendirian. Nah, sampai itu kan Nabi kan selesai. Siapa ya kalian yang mau? Nggak ada yang jawab tuh kan. Hudzaifah itu, saya ngeringkuk sengaja nggak bergerak sama sekali biar Nabi nggak tahu kalau saya ada di situ. Takut dia bilang, saya ditunjuk. Udah dari awal tuh udah punya feeling dia kan. Nggak ada yang jawab kan. Akhirnya Nabi sholat lagi. Selesai sholat yang kedua, balik lagi nanya, siapa di antara kalian yang mau cari info? Gak ada jawaban yang kedua. Udah dibumbui begitu. Insya Allah selamat. Saya doakan jadi teman saya di surga nanti. Gak ada yang nyaut. Sekelas Umar bin Khattab pun enggak. Yang biasanya itu gagah banget kan. Itu enggak. Kalau udah kelaparan lemes, udah dingin, kelaparan, udah tuh kombinasi kan. Sampai 3 kali. 3 kali nggak ada jawab juga. Akhirnya Nabi nyari. Kan gelap tuh. Jadi kata Hudzaifah, kita itu naruh tangan di depan aja nggak lihat. Saking gelapnya. Nggak boleh menyalakan cahaya. Karena begitu menyalakan cahaya, posisinya ketahuan, bisa dihitung kan? Nggak boleh. Jadi begini aja nggak kelihatan. Maka Nabi itu gelap tuh gini. Kita pegang. Siapa kamu? Hudzaifah ya Rasulullah. Kena dia. Nggak mau berdiri kamu. Tuh. Pergi sana. Siap ya Rasulullah. Aduh, kata Hudzaifah, saya padahal dari tadi udah nggak bersuara. Akhirnya kena juga gitu kan. Ya karena udah diperintah, dia nggak punya pilihan. Dan ajaib, tadi dia kedinginan. Begitu mendengar perintah Nabi, dia bilang siap, dia berdiri, itu langsung anget, sama sekali nggak kedinginan. Ketika dia kemudian berjalan melintasi parit dan menuju daerah musuh, dia seperti berjalan di atas pemandian air panas, anget coba, nggak pakai jaket, nggak pakai selimut, ajaib gak tuh? Heran dia, iya itu mujizat Rasulullah, mujizat. Begitu dia bilang siap, nah itu yang dimaksud ya. Allah tuh akan menyelesaikan sisanya, asal orang mau. Nanti beres. Kalau logika kita, aduh dingin-dingin lemes kayak begini kan. Boro-boro berbaring aja sengsara, suruh jalan gitu. Ternyata begitu dia jalan, kebalik. Badan seger, anget, kayak di air panas coba. Kayak apa tuh kan? Nyamannya orang berjalan di atas pemandian air panas. Hangat itu pokoknya. Nah dia kemudian nyusup daerah musuh kan. Dari situ dia. Ya, banyak insiden di sana kan. Abu Sufyan ternyata benar, udah siap-siap nih. Kan itu angin itu tenda hancur, pada terbang itu. Alat-alat masak juga pada terbang, jadi mereka udah nggak bisa bertahan. Hanya Abu Sufyan malam ini ngumpulin pasukan, kumpul semua. Tolong cek sebelah saya, jangan sampai ada intel dari Muhammad, dia bilang. Tanya sebelah kamu siapa? Wah itu Hudzaifah kaget kan, waduh. Dia langsung pegang tangan sebelah, siapa kamu? Siapa kamu? Dia sendiri nggak ditanya. Itu pintarnya dia, cepat refleksnya kan. Sebab kalau dia keburu ditanya kan, enggak, dia jawab apa gitu kan. Semua pengenal namanya. Itu hebatnya Abu Sufyan. Sampai dia lolos tuh kan. Saya dengar tuh suara Abu Sufyan, itu gelap suasana.
Saya tahu nih arahnya dari sini nih. Kalau saya nggak dibilangin Nabi nggak boleh ngapa-ngapain, saya tembak pakai panah tuh orang. Kesel banget sama Abu Sufyan. Tapi akhirnya dia nggak ini kan. Selesai dia menunaikan tugas, dia pulang. Di tengah jalan ketemu rombongan pasukan berkuda pakai baju putih. Hudzaifah, bilangin sama sahabatmu ya, urusan beres. Kami beresin di sini. Gak usah ragu katanya. Sampaikan kepada temanmu. Rasulullah maksudnya. Ini rombongan malaikat. Itu yang dikatakan Allah itu wajunu dalam taruha. Banyak malaikat berkeliaran di situ, ngacak-ngacak. Orang nggak ada yang lihat. Itu kalau ngandelin Nabi dan para sahabat tuh nggak punya peluang. Jadi semua itu yang menyelesaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak kontradiksi dalam logika. Dan orang kafir mungkin waktunya perang itu harusnya disuruh makan bergizi kan, minum yang banyak. Itu kan dulu pasukan Talut apa dampaknya itu? Waktu mau perang lawan Jalut, minum air sungai kan banyak-banyak, apa dampaknya? Lemes. Bayangin tuh, pasukan yang berangkat 2/3 minum habis-habisan. Akhirnya yang siap perang tinggal 1/3 coba. Nah Talut itu perang dengan 1/3 itu. 2/3 ditinggalin. Dan akhirnya menang. Lah ini, jadi nggak kontradiksi dalam pandangan Islam. Mungkin orang kafir berpikir, kok ya nggak masuk akal sih, di tahun yang sama mau perang Badar, perang pertama dalam Islam kan, jadi disebut Yaumul Furqan, hari pembeda. Hari pembeda itu maksudnya, hari ketika Allah mengalahkan orang kafir dan memenangkan orang beriman. Hari situ al-haq wal batil jelas. Al-haq unggul atas kebatilan. Hari itu juga menandai hari di mana udah nggak ada lagi tuh masa kesabaran kayak dulu. Bayangin di Mekah itu Nabi sahabatnya dibunuh ya, Sumayyah dengan istrinya. Siapa namanya? Iya, Sumayyah istrinya ya. Suaminya Yasir. Yasir dengan istrinya Sumayyah dibunuh oleh Abu Jahal. Dan Nabi lewat itu cuman, wahai keluarga Yasir, bersabarlah. Surga menanti kalian. Enggak membalas kalian. Enggak ngapa-ngapain. Itu di Mekah. Nah, sejak hari perang Badar itu sudah nggak ada lagi. Kalian nggak lagi diperkenankan untuk diam ketika menghadapi kebatilan. Makanya di dalam rangkaian, ingat nggak ayat yang waqatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Berperang kalian di jalan Allah, tetapi jangan berperanglah kalian terhadap orang yang memerangi kamu, tapi jangan berlebihan. Allah nggak menyukai orang berlebihan. Itu ayat berapa? 190. Ayat puasa ayat berapa? 183, 184, 185, 186, 187. Seling cuma 2 ayat, langsung ayat perang. Jadi memang itu puasa itu dipersiapkan begitu. Kan logikanya nggak nyambung ya. Loh, bukannya kalau mau perang itu kita harus tenaganya banyak, itu kok malah ya puasa gitu. Malah perangnya terjadi pada puasa. Allah membuat perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan, tengah-tengah tuh. Sengaja itu. Sebab perang Badar itu seluruhnya, skenario, pelaksanaan, pemenangan, itu semuanya by Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada campur tangan. Kenapa? Nabi itu waktu mau berangkat ke Badar itu bukan mau perang. Apa coba? Nyegat kafilah dagang kan? Berita yang Nabi terima, kafilah dagang itu membawa uang ratusan miliar. Wah, empuk kan? Ganti rugi kan dulu hartanya orang mukmin yang hijrah kan dirampas. Jadi kejadian ini tidak menghalalkan perampokannya, ingat. Itu adalah ganti rugi. Nah, kabarnya pengawalnya cuma 70, enteng. Pengawal pasukan dagang itu bukan kayak pasukan perang. Senjatanya sederhana. Jadi Nabi waktu itu berangkat dengan 300 sekian, 313, cukup lah ya. Cukup. Ternyata kafilah dagang itu lolos. Id antum bil udwatid dunya wa hum bil udwatil quswa wa rabbu asfala minkum. Ketika kamu ada di lembah atas, sementara pasukan kafilah dagang yang mau kamu cegat ada di bawah jauh, lembah, gunung gitu, bukit. Udah nggak bisa dikejar. Ternyata yang datang menghadapi pasukan Nabi adalah Abu Jahal dengan 1000 pasukannya. Senjata lengkap, 200 diantaranya berkuda. Pimpinan Khalid bin Walid itu Ikrimah. Serem itu. Nah, ketika menghadapi begitu, goyang tuh sahabat tuh. Ya mereka juga manusia itu, yujadilunaka fil haqq ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal maut. Mereka membantah engkau gitu. Dalam kebenaran setelah mereka menghadapi situasi seolah-olah mereka digiring pada kematian. Ya kan logika manusia gitu. Makanya kan kalau siapa Gus Baha itu mengatakan pasukan perang Badar kalau ditanya apa? Nganter nyawa. Lah iya,
Yung 300 pasukan lawannya kayak begitu. Cuma nganter nyawa, dibilang. Siapa yang nyangka kan? Iya, jadi pasukan perang Badar bisa menang lawan Quraisy, itu nggak masuk akal. Nggak, coba cari tuh teori militer klasik ya, di mana perang adu pedang gitu. 300 yang senjata ala kadarnya, udah gitu pada lemes sebagian kan. Puasa. Nah, kemudian melawan 1000 yang pasukannya lengkap, 200-nya berkuda. Nggak ada teori yang bisa menjelaskan mengapa yang 300 bisa menang. Itu karena Allah menghendaki begitu. Skenario perang Badar itu bahkan idyurikahumullahu fi manamika qalila. Udah dirancang dari awal. Pertama, Nabi itu mimpi, saya mimpi tadi malam kata Rasulullah bahwa kalian besok perang itu musuhnya sedikit. Ya dikira pasukan itu kafilah dagang yang 70 tadi. Mereka ngiranya itu yang bakal dihadapi. Kan wa id ya'idukumullahu ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dzati syauqati takunu lakum. Dan ingat ketika Allah menjanjikan dua kelompok dan kalian menginginkan kelompok yang anna ghayra dzati syauqah, kelompok yang tidak memiliki duri, yang empuk, yang ayam sayur, belimbing sayur. Jangan diasosiasikan ke sana ya. Ini kita bilang belimbing sayur nih. Kalau di kita biasa ayam sayur, itu orang Betawi bilang belimbing sayur, maksudnya cemen gitu. Belimbing sayur. Nah itu para sahabat pengennya tuh yang itu, tapi ternyata kata Allah enggak. Jadi Allah ingin mengendaki wa yuridullahu liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila. Karena Allah ujungnya ingin menegakkan yang hak dan menghancurkan kebatilan, walaupun orang-orang musyrik itu enggak suka. Biarin gitu. Nah ini juga ayat ini menunjukkan bahwa penegakan kebenaran perlu upaya yang serius. Enggak cuma adu argumen, adu diskusi, adu ini, enggak. Ujung-ujungnya kadang-kadang perlu upaya tadi ya. Perjuangan bersenjata malah ya pada masa itu. Nah ini idyurikahumullahu fi manamika qalila walau arakum katsira la fasiltum. Kalau Allah memperlihatkan dalam mimpi engkau ya Muhammad kemarin pasukannya banyak, pasti banyak yang nggak ikut. Waduh, nggak siap nih. Pasukan besok kata Nabi dalam mimpinya itu pasukannya gede. Nggak bakalan berangkat kan? Enggak dibikin sedikit kata Nabi. Saya mimpi. Kalau Nabi mimpi berarti benar kan? Itu namanya apa? Diprank oleh Allah tuh, sengaja itu. Supaya mereka pada berangkat semangat gitu kan, tak tahu dihadapin sama, ya Allah sengaja. Kalian tuh gak usah takut gitu. Soal menang, soal bunuh orang tuh, di mata Allah kan gak ada yang susah gitu. Kalian cuman, makanya gak boleh suudon kan. Allah nyuruh gimana sih, nyuruh nganter nyawa gitu kan. Ternyata enggak. Nah itu, dan wa idyurikumuhum idil taqaitum fi a'yunikum qalila. Dan ketika hari ketemu perang itu, ayat itu lanjutannya tuh ya. Wa idyurikumuhum, dan ketika Allah memperlihatkan mereka di mata kamu sedikit. Jadi yang 1000 pasukan ketika dalam pandangan pasukan Islam itu dilihat-lihat baru cuma 100 gitu. Matanya ditipu, jadi diprank juga itu. Diprank lagi tuh. Jadi sengaja matanya kayak disihir gitu. Wa idyurikumuhum idil taqaitum fi a'yunikum qalila wa yuqallilukum fi a'yunihim. Ini pada hari perang. Dan kalian di mata orang Quraisy juga jumlahnya sedikit ya, memang sedikit beneran ya, sedikit. Wah cemen segini, sikat gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Dua pasukan ini, dua-duanya semangat. Karena orang Islam melihat mereka cuma 100, orang kafir juga melihat kita cuma sedikit. Waduh. Karena apa kata Allah? Liyaqdiyallahu amran kana masula. Allah hendak memastikan pertempuran itu harus terjadi. Untuk apa? Liyuhul haqqa atau bukan itu ya. Liyaqdiyallahu amran kana maf'ula liyahlika man halaka 'an bayyinah wa yahya man hayya 'an bayyinah. Supaya yang mati jelas matinya dalam kekafiran atau keimanan, yang hidup pun jelas hidup dalam sebuah kemuliaan. Nah, itu ya. Dan benar begitu terjadi perang, semua diatur oleh Allah. Wa ma ramaita id ramaita falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Bukan kalian yang membunuh ketika kalian membunuh musuh pada perang Badar. Bukan kalian yang melempar panah ketika kalian melempar panah. Karena sulit tuh situasinya. Jadi ada orang-orang prajurit nih. Dia lagi ngejar-ngejar musuh pakai pedang. Pedang belum nyampe, lehernya hilang duluan. Buang gitu kan. Tahu-tahu ada orang ngejar musuh, tahu-tahu ada suara menggelegar di langit, buar gitu. Musuhnya mati, gosong. Kayak kesambar petir. Itu banyak kejadian. Jadi sahabat, mereka cukup pegang begini-begini doang ya.
Tahu musuh gitu. Nabi cuma ngambil pasir, lempar gitu jadi granat. Kuda-kuda semuanya jatuh. Cuma pasir doang. Nah itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi nggak usah khawatir gitu sepanjang itu. Cuman logika manusia kan kadang-kadang tadi itu ya, dia mikir suudon sama Allah gitu. Ternyata kan benar ketika Nabi berdoa, ya Allah tolong. Bahkan doanya itu agak-agak gimana gitu. Kalau saya melihatnya kok doa sampai segitunya ya. Ya Allah, kalau engkau biarkan pasukan yang hari ini bertempur kalah, engkau nggak akan disembah lagi oleh manusia di muka bumi. Kalau memang engkau nggak bersembah ya terserah gitu. Kira-kira doanya begitu. Diulang-ulang sampai tangannya tinggi begini kan. Bu, keteknya kelihatan. Karena ini kan longgar ya. Sampai selendang Yaman itu jatuh. Abu Bakar ngambil lagi taruh. Ya Rasulullah, sudah cukup. Allah sudah mendengar doa pasti mengabul. Dikabulkan gitu kan. Dan benar Allah nggak lama mengirim 1000 malaikat yang murdifin datang berturut-turut. Mereka yang menyelesaikan semuanya. Kesaksian tentara Quraisy yang babak belur itu. Mereka bilang kami bertempur melawan pasukan berbaju putih. Susah dikalahkan. Jadi itu tadi jangan-jangan orang-orang Ansor Muhajirin itu cuma begini-begini doang. Kayak lagi main film gitu, action aja. Kau tahu-tahu pokoknya musuh di depan pada tewas saja. Lah iya, Abbas bin Abdul Muthalib itu tertawan paman Nabi. Nabi udah berwasiat, nanti kalian pada perang Badar tolong jangan sampai kalau ketemu Abbas dibunuh. Besar kemungkinan Abbas itu muslim, cuman sengaja ditanam di Mekah. Itu dipahami oleh para ulama. Dan benar, kasus tertawanya Abbas itu, jadi Abbas heran, saya ditawan oleh seorang pasukan berbaju putih. Kuat banget dia, nggak bisa dilawan oleh dia. Saya nyerah. Tapi orang Ansor yang nangkep dia itu bilang, Musa, yang nangkep kamu itu saya. Ribut tuh dua. Enggak, kata Abbas. Bukan kamu. Dia nyerah itu baru dibawa orang Ansor. Bagi ketemu Nabi, diam. Orang Ansor dibilang sama Rasulullah. Benar, Abbas ditawan oleh malaikat. Diselamatkan. Nah itu ya, yang terjadi pada hari Perang Badar itu, benar-benar Allah ingin menistakan orang-orang kafir dan mereka kembali ke ke Mekah dengan kehinaan. 70 terbunuh dan yang terbunuh tuh daging semua itu. Kalau orang bilang sekarang. Iya, bangkotan itu. Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal, itu tokoh-tokoh berpengaruh. Kemudian Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, itu tokoh-tokohnya. Nah ini yang kira-kira ya gambaran tentang Ramadan bulan jihad. Dari ayat-ayatnya itu, Ramadan turun ya, mendahului. Jadi sebelum ayat jihad, ada ayat Ramadan duluan. Itu nyambung gitu. Nyambung. Karena ayat tentang jihad itu pertama perang itu 190. Nah ini yang membuat kita memang sengaja didesain begitu ya. Maka wajar kalau dikatakan Ramadan adalah bulan jihad ya. Jadi pada tahun itu Allah mewajibkan peperangan. Pada tahun itu pula Allah mewajibkan kaum muslimin untuk melakukan puasa Ramadan yang sepintas itu seperti bertentangan ya. Bahwa orang saat puasa itu kan harusnya lemes, capek gitu kan, haus, tapi malah suruh perang. Ya walaupun boleh buka ya, boleh buka. Nah nanti sama di peristiwa berikutnya itu yang monumental juga pada tanggal 17 Ramadan itu pada saat Fathu Mekah. Itu sama, bulan Ramadan ya, tanggal 17. Jadi itu adalah kejadian yang termasuk kejadian monumental. Jatuhnya kota Mekah itu menandai akhir dominasi orang-orang Quraisy. Nah, karena Quraisy ini pemimpin bangsa Arab, di mana bangsa Arab menginduk, begitu Mekah jatuh, seluruh jazirah Arab merasa sudah tidak punya peluang lagi buat melawan kota Madinah. Apa yang terjadi? Ketika Fathu Mekah, Mekah jatuh, nggak lama utusan-utusan di seluruh jazirah Arab dari suku-suku itu, yang besar, yang kecil, yang gede-gede, pada datang ke Madinah tiap hari itu. Itu yang membuat Nabi tidak pernah sempat haji pada tahun ke-8, nggak sempat haji. Iya kan, beliau mengunjungi Fathu Mekah 17 Ramadan. Beliau diam di sana 10 hari, kemudian menuju ke Hawazin, perang di sana kan, perang Hunain. Habis itu baru beliau pulang. Nggak sempat haji. Tahun ke-8 enggak, 9 enggak, 10 baru tuh. Terakhir. Tahun ke-9 penyebab Nabi nggak bisa haji, itu karena tiap hari beliau menerima delegasi, tamu. Ada yang takluk, ya Muhammad, kita ngikat janji damai deh, saya siap membayar jizyah, pajak gitu kan.
tanda penyerahan. Ada yang masuk Islam. Nah, sehingga memang hanya dalam waktu setelah Fatu Mekah tahun ke-8 bulan Ramadan dengan peristiwa perang Tabuk pada tahun ke-9 itu jaraknya pendek. Tapi coba waktu Fatu Mekah Nabi cuma membawa 10.000 pasukan kan. Waktu perang Tabuk ketika Nabi mengatakan kumpul kita akan menyerang Tabuk. Nggak boleh kita nunggu Romawi di sini. Berapa pasukannya terkumpul? 30.000. Nggak nyampe setahun. Pertumbuhan dakwah Islam. Makanya jangan dibilang kekuasaan politik itu nggak pengaruh. Pengaruh besar. Nabi memenangkan pertarungan kekuasaan politik itu. Baru dakwah itu betul-betul kokoh. Tapi ketika di Mekah, beliau nggak berkuasa. Kekuasaan dipegang orang-orang zalim. Jadi objek penderita kan? Disiksa, didolimi, difitnah macam-macam. Nah ini, jadi orang bodoh saja itu yang mengatakan Islam nggak butuh politik. Politik itu kotor. Islam terlalu suci. Ini dari mana itu ya? Bahkan Imam Ghazali itu salah satu imamnya ahli sufi yang mengatakan itu ya, kata-kata legendaris itu. Ad-dinu was sultanu tau'aman. Antara agama dan penguasa adalah dua mata uang. Nggak bisa dipisah. Dua sisi. Ya mata uang kalau sisinya nggak ada ya nggak laku kan. Harus ada lengkap gitu. Coba duit 100.000. Gambar Soekarno-Hattanya hilang gitu. Apa ya laku? Kan nggak bisa. Nah, tahu aman, dua sisi mata uang, dia nggak bisa dipisahkan kata dia. Ad-dinu, jadi agama itu adalah tiang, usul atau pokok ya, tiang penyangga. Dan as-sultanu harisun, sultan itu penguasa itu penjaga. Sesuatu yang nggak ada tiangnya akan runtuh. Kalau nggak ada agama runtuh tuh. Kalau nggak ada penguasa, kalau nggak ada penjaga, sesuatu yang nggak ada penjaganya, apa? Hilang. Ajaran Islam itu akan hilang kalau nggak ada penguasa yang membela untuk terus menghidupkan ajaran dan dakwah Islam. Masih ingat cerita Ashabul Kahfi? Khidir dengan Nabi Musa. Ketika Nabi Khidir tiba-tiba pada kejadian kedua, apa yang beliau lakukan? Membunuh seorang anak muda kan? Siapa anak muda ini? Kenapa tiba-tiba dibunuh? Mati. Ternyata dia anaknya orang soleh. Loh Khidir, kata Musa, kenapa Anda membunuh dia itu? Dia nggak salah apa-apa. Ini urusannya dari langit, kata Khidir. Saya cuma menjalankan perintah. Kira-kira gitu ya. Tapi tahukah kamu kenapa sebabnya? Anak itu dicabut nyawanya oleh Allah. Karena orang tuanya ini orang soleh, bapak ibunya. Kalau anak ini terus dibiarkan gede, sifat sayangnya orang tua yang soleh itu kepada anaknya berlebihan, yang kemungkinan akan menjerumuskan orang tuanya ke dalam kemusyrikan. Makanya anak ini dibikin mati, umurnya pendek. Allah ingin memberikan kesempatan kepada orang, menyelamatkan itu orang soleh itu. Jadi kadang-kadang ada peristiwa menyedihkan, tapi sebetulnya itu adalah skenario Allah untuk menyelamatkan kita. Orang soleh itu tadi nggak tahu menahu, itu kemaslahatannya dijaga oleh Allah. Itu yang bisa kita pahami dari peristiwa itu ya. Jadi kadang-kadang peristiwa itu mungkin menyedihkan, bikin kita down ya, sedih dan ya. Atau al-ba'su itu kadang-kadang sampai ke tingkat membuat kita agak frustasi ya. Tapi kadang-kadang kalau kita bersabar, tetap ya memuji Allah, itu akan ada sesuatu yang indah di balik itu ya. Tinggal berapa menit? 3 menit lagi, 3 menit lagi. Ya, beritanya udah mulainya gara-gara antum datangnya on time ya. Biasanya saya paling lama seperempat jam itu tausiah beginian. Datangnya aja 5:30. Ya ini mungkin barangkali ya, jadi kalau tadi Ramadan, bulan jihad itu ada dua sisi ya. Bisa jadi kalau jihad dalam arti bersungguh-sungguh, nah bulan ini adalah bulannya tempat kita harus bersungguh-sungguh ya. Dan jangan lupa, tadi sebenarnya di podcast yang singkat tadi saya menjelaskan tentang itu ya, Aisyah yang bertanya, Rasulullah kalau saya menemui malam-malam akhir, kemudian Lailatul Qadar, apa yang hendak diucapkan? Kalimatnya simple ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan mencintai pemaafan, maafkanlah kami. Jadi kalimat ini simple tapi punya filosofi yang luar biasa ya. Jadi bagaimanapun setelah kita melakukan amal-amal sebelumnya, di puasa, di awal maupun sebelumnya, sebetulnya kita itu tidak pernah tahu amal kita ini benar gak sih, ikhlas gak sih, sempurna gak, atau ada cacat. Jangan-jangan juga kita sholat tapi pelaksanaannya juga nggak sempurna. Jangan-jangan kita sholat juga di masjid, pengen dilihat orang gitu.
Tiap hari ke masjid tuh, soleh banget tuh, Mas Wawan gitu. Ya kan? Kita sholat di masjid beda sama sholat kita di rumah. Sama nggak kira-kira? Kalau di rumah itu paketnya kulhu sama ina atau ina. Wah, nggak nyampe 2 menit, 2 rakaat kelar. Begitu di masjid itu maknina, ruku sujudnya jadi lama. Loh itu apa namanya? Tanpa sadar itu kan. Makanya itu yang dikatakan Muaz bin Jabal tadi dalam hadis riwayat Ibnu Majah ya. Inna yasirur riya usyirkun, sesungguhnya riya yang kecil itu termasuk kesyirikan. Nah, itu serem banget tuh. Riya yang kecil itu termasuk syirik. Padahal syirik itu penyakit yang mematikan ya dalam untuk orang mukmin tuh, karena Rasulullah sendiri diancam oleh Allah, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau engkau menyekutukan Allah syirik, maka hapuslah seluruh amalmu. Itu Allah memperingatkan Rasulullah. Habis itu Rasulullah memperingatkan para sahabat tentang kesyirikan. Saya tidak khawatir kalian nyembah patung, enggak mungkin. Tapi yang saya khawatirkan kalian itu tadi, syirkul khafi ya, syirik tersembunyi, yaitu riya. Bersyukur ya, puasa itu ibadah yang anti riya. Ya, kan puasa itu termasuk ibadah yang paling nggak modal, malah untung kita ya, nggak perlu makan siang. Coba tuh, malah untung. Yang lainnya tuh, sholat perlu tenaga, infak sodako perlu duit, haji apalagi kan. Semua ibadah itu ada ini ya, silaturahim kadang-kadang tuh ya. Saya ada undangan tuh, undangan orang nikahan di Cirebon. Kemarin undangan orang nikah di Serang. Itu ongkosnya aja, tol sama bensinnya itu berapa itu. Tapi silaturahim itu nilainya luar biasa, udah bismillah gitu. Ini undangan saudara kita ya. Puasa itu ibadah yang paling nggak modal, tapi juga puasa yang paling tersembunyi, ibadah paling tersembunyi, yang anti riya. Yang kalau kita berhati-hati, insya Allah puasa itu paling 100% yakin bakal diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali kita mau pamer. Bisa kalau mau pamer, lemes, meludah melulu, orang nanya, puasa mas? Oh gitu. Malah mas semalam gak sahur gitu. Terus, ampun ya, akhirnya orang puasa harusnya jadi rahasia malah jadi pamer. Nah itu ya barangkali. Dan kita menutup akhir puasa itu dengan tadi pertobatan ya. Pertobatan jangan yang sepele loh ya. Ada orang yang taubat belum apa-apa udah langsung surga. Ada. Sholat belum apa belum? Ada. Nah makanya jangan sepelekan taubat. Makanya Nabi menyuruh kita suruh bertaubat istighfar sehari 70 kali. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya tentang buku saya. Bila taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, dukung terus akun YouTube Kawan Imam dengan like, komen dan subscribe.